Di video ini kita lanjutkan pembahasan yang kemarin ya. Di video sebelumnya kan kita membahas tentang metode-metode, cara-cara untuk bisa mendapatkan atau membangun power. Nah, ceritanya kalau kita sudah membangun power, kita mau gunakan untuk influence atau mempengaruhi orang lain. Membuat orang lain mau melakukan A atau tidak mau melakukan B misalnya kan. Gimana cara menggunakannya? Kita bahas di sini. Kalau kita ingin menggunakan power kita dalam menginfluence orang lain, ada dua pendekatan. Pertama adalah yang direct, kedua adalah yang indirect. Pendekatan direct itu berarti kita menggunakan power untuk menginfluence orang lain, ya. Itu kita melakukan langsung ke orangnya. Itu direct. Sedangkan kalau indirect, kita menginfluence orang lain menggunakan power kita, tapi tidak langsung ke orangnya, melainkan melalui tangan-tangan lain. Itu ya. Oh iya, buat yang bingung, influence itu artinya pengaruh ya teman-teman. Berarti kalau kita bisa menginfluence orang lain, kita bisa mempengaruhi orang lain, itu berarti kita bisa membuat orang melakukan apa yang kita mau. Itu berarti kita namanya menginfluence ya. Oke, kita bahas yang direct dulu ya. Kita bahas yang direct dulu. Ada dua jalan nih, jalan cepat atau jalan lama dan mahal, quick or time consuming and expensive. Tentu kita pinginnya yang quick dong, bener nggak? Pinginnya yang cepet dong. Kalau kita pingin cepet, kita gunakan cara relationship. Kalau cara yang relationship ini tidak berhasil, kita mau nggak mau pakai cara yang time consuming dan expensive. Nanti dibantu dengan informasi yang sudah kita kuasai dan resource-resource yang kita punya. Ini berhubungan dengan yang kemarin ya, teman-teman masih ingat ya bahwa ada tiga metode untuk membangun power. Pertama adalah kita menguasai sumber-sumber tangible resources ya, masih ingat ya? Berarti dalam membangun power itu kita perlu menguasai resources, tangible resources. Lalu kedua, kita bangun kanal-kanal informasi. Jadi kita menjadi penguasa informasi, ya kan? Maka kita punya informasi. Berarti kalau kita menguasai tangible resources dan kita menguasai informasi, berarti kita punya power. Masih ingat kan? Lalu kita juga bisa punya power lewat yang disebut dengan relationship. Nah, ini mereview lagi yang kemarin. Relationship ini ya, kalau kita punya relationship ke orang, maka relationship itu kita gunakan untuk menginfluence, itu bisa menjadi jalan cepat. Gitu, teman-teman. Jadi kita punya power kalau kita punya relationship dengan orang. Dan relationship ini mau kita gunakan untuk mempengaruhi dia, menginfluence dia. Maka jalan ini adalah jalan cepat. Ya. Oke, kita bahas lebih khusus di video ini adalah yang jalur cepat, menggunakan relationship kita untuk menginfluence orang lain. Dan menginfluence ini tidak keluar dari video pertama. Menginfluence orang-orang yang kita punya dependensi terhadap dia. Kita punya ketergantungan terhadap dia, supaya dia bisa melakukan yang kita mau dan semua kondisi tetap in control. Saya buka dulu supaya nggak salah. Teman-teman masih ingat ya bahwa membangun power lewat relationship itu ada 4 jalannya. Pertama, kita membangun sense of obligation. Kita membuat orang merasa berhutang. Maka saat orang sudah merasa berhutang atau berkewajiban mengembalikan sesuatu pada kita, disitulah kita punya power terhadap dia. Itu jalan yang pertama. Nah, gimana kita menggunakannya untuk bisa menginfluence? Kalau orang sudah merasa berhutang dan berkewajiban mengembalikan pada kita, sesuatu pada kita, kita bisa meminta pengembalian itu untuk melakukan sesuatu yang kita mau. Gampangnya gini lah, kan kemarin saya udah ngasih kamu, sekarang kamu lakukanlah yang saya mau. Kayak gitu kira-kira, walaupun secara eksplisit tidak selalu ucapannya harus seperti itu. Jadi tidak selalu harus bilang, kan kemarin saya ngasih, enggak juga. Tapi kan orang paham bahwa kita sudah banyak ngasih ke dia. Lalu kelak kita minta sesuatu ke dia, ya dia cenderung akan memenuhi. Jadi langsung minta aja. Nah, cuma di sini, teman-teman, kita harus memperhatikan setiap pendekatan influence selalu punya yang namanya drawbacks. Ya.
Drawbacks itu simpelnya adalah resiko-resiko yang akan menyerang balik ke kita. Kalau kita nggak bijak menggunakan power ini, maka akan terjadi drawbacks ke kita. Kalau misalnya sense of obligation yang sudah terbangun pada orang, itu kita gunakan untuk menginfluence, kita meminta dia melakukan sesuatu, lalu kita minta dia sesuatu yang terlalu berlebihan, yang nggak bisa dia penuhi, maka akan terjadi drawbacks. Atau kita meminta dia untuk melakukan sesuatu yang di luar nilai-nilai dia, melanggar sesuatu yang penting buat dia, maka akan terjadi drawback. Drawbacksnya gimana? Gini, misal orang merasa berkewajiban mengembalikan sesuatu pada saya, merasa berhutang pada saya, lalu saya minta untuk melakukan sesuatu yang melanggar nilai-nilai yang dia anut. Dia pasti merasa nggak enak menolak ke saya, bener nggak? Dia pasti merasa nggak enak. Tapi dia juga nggak enak kalau melanggar nilai-nilai pribadi dia. Aduh, terjadilah dilema di dalam pikiran dia. Di satu sisi dia nggak mau lakukan yang kita minta, ya. Dia nggak mau melakukan yang saya minta karena itu melanggar nilai-nilai pribadinya. Tapi nggak enak juga ke saya karena saya sudah ngasih banyak. Apapun hasilnya saat itu, entah dia mengatakan ya atau tidak, kelak suatu hari, kalau saya ngasih sesuatu lagi ke dia dalam rangka membangun rasa berhutang tadi, dia akan cenderung menolak. Nggak usah, jangan deh. Karena nanti dia khawatir dia harus mengembalikan dalam bentuk perilaku yang tidak bisa dia lakukan. Maka kalau dia sudah mulai menolak, enggak deh, jangan. Berarti kita akan sulit membangun sense of obligation berikutnya. Ini drawbacknya ke kita. Maka hati-hati saat kita ingin menggunakan rasa berhutangnya dia untuk melakukan yang kita mau, jangan sampai kita meminta dia melakukan hal-hal yang melanggar nilai pribadinya atau yang tidak mampu dia lakukan. Itu kalau kita mau menggunakan obligation, rasa berhutang yang sudah kita bangun. Yang kedua, power itu kita bangun lewat good professional reputation. Jadi kemarin kita sudah bahas juga, reputasi yang positif kita bangun, lalu itu sengaja kita publish, ya, kita pamerkan supaya orang melihat, oh you are a great person, kamu orang keren, kamu orang hebat, gitu ya. Tuh, ini adalah power. Dengan orang kagum, respect pada kita, kita bisa meminta dia melakukan sesuatu. Dan ini cepat juga. Tapi drawbacksnya adalah sama, kalau kita meminta dia untuk melakukan hal-hal yang melanggar nilai-nilai pribadinya, atau melanggar atau kita minta dia melakukan sesuatu di luar kemampuannya dia, apalagi kalau kita rada-rada maksa gitu ya, maka dia akan masuk dalam situasi yang terjepit dan sulit. Dan kalau dia lakukan itu, bukan tidak mungkin kita jadi berhutang sama dia. Ya. Jadi tadinya kan dia respect sama kita tuh. Ya. Tapi karena kita minta dia melakukan hal yang terlalu sulit, akhirnya kita tuh jadi berhutang sama dia. Kita malah punya obligation ke dia. Ya. Punya rasa berkewajiban mengembalikan sesuatu. Dia jadi malah punya power terhadap kita. Dan saat dia punya power terhadap kita, kita punya obligation, rasa wajib mengembalikan sesuatu ke dia, maka disitulah respect dia akan turun kepada kita. Respect dia ke kita jadi turun. Nah, dan ini merusak hal-hal yang sudah kita bangun sebelumnya. Itu yang kedua, yang hati-hatinya. Yang ketiga, identification. Ya, kita membangun identifikasi diri sebagai sosok yang memperjuangkan apa yang mereka perjuangkan. Maka kalau kita berada di jalan perjuangan mereka,
kelihatannya. Ini balik lagi ya, apakah betul kita sedang memperjuangkan apa yang mereka perjuangkan atau tidak, itu terserah kita. Tapi yang penting adalah kita terlihat memperjuangkan apa yang mereka perjuangkan. Kita mengidentifikasi diri kita, seperti itu. Nah, kita akan membangun power kita dengan cara tadi. Dan kalau kita mengidentifikasi diri kita sebagai orang yang berjuang di jalan perjuangan mereka, kita punya power. Dan power itu kita bisa gunakan untuk meminta mereka melakukan sesuatu. Atau meminta mereka tidak melakukan sesuatu. Di situ kan influence-nya. Nah, cara ini terbatas pada kita hanya bisa meminta mereka atau kita hanya bisa meminta mereka melakukan atau meminta mereka tidak melakukan hal-hal yang nanti hasilnya tidak melanggar idealisme itu. Contoh misalnya, kita sudah mengidentifikasi diri kita sebagai sosok yang memperjuangkan perubahan misalnya. Maka orang-orang yang mencintai perubahan akan mengelu-elukan kita. Lalu ternyata kita meminta sesuatu yang melanggar prinsip perubahan itu. Maka yang terjadi, orang akan menganggap, ya ternyata sama-sama aja. Ya ternyata. Rusak identifikasi kita. Rusak identifikasi kita. Jadi hati-hati kalau kita menggunakan power yang bersumber dari identification ya. Dan yang keempat, perceived dependence. Kita membangun perceived dependence. Kita membangun dependensi orang terhadap kita. Baik lewat, kalau kemarin saya jelaskan, lewat cara keras yang kita tunjukkan bahwa nasibmu di tanganku ya. Aku bisa melakukan apapun padamu ya, gitu. Maupun dengan cara halus kita membangun branding sebagai orang yang dekat dengan orang-orang penting, sering foto bareng sama orang-orang penting ya kan, orang-orang kunci, makan siang bareng sama mereka sehingga wah ini keren, jaringannya orang-orang keren gitu kan, dia ini dekat sama orang-orang penting, lalu akhirnya orang itu respect ke kita ya kan, dan terbangunlah power kita terhadap mereka ya. Kita gunakan ini bisa untuk menginfluence ya. Dan ini juga bisa cepat. Cuman kalau kita menggunakan perceived dependence ini terlalu sering, yang terjadi adalah kalau kita terlalu sering pakai cara keras tadi, terjadilah namanya retaliation. Orang akan memberontak. Yalah kalau kita sering-sering, oh nasibmu di tanganku ya. Dikit-dikit kita bilang, kamu tak pecat loh, kamu tak pecat loh, kamu tak pecat loh, you out loh. Terlalu sering kita ucapkan kayak begitu. Nah yang terjadi adalah orang akan memberontak, retaliation. Dan di situ orang akan berusaha membangun power untuk melawan kita. Ya. Terus kalau kita misalnya terlalu sering menggunakan perceived dependence kita yang cara halus tadi, misalnya kita nunjukin bahwa saya kan orang yang sudah sering ketemu sama orang-orang hebat ini gitu kan, you percayalah sama saya gitu kan ya, tapi tidak didasari logika yang kuat, maka yang terjadi adalah orang akan menganggap kita ya ini mau penjilat gitu, penjilat aja ini ya kan, pasti mau dekat sama orang itu demi supaya dianggap hebat. Oh pasti mau dekat sama orang itu demi dianggap hebat. Ini kalau kita terlalu sering menggunakannya. Sehingga kalau kita menggunakan perceived dependence kita, ya, power yang berasal dari perceived dependence untuk menginfluence orang, hati-hati jangan terlalu sering. Kuncinya itu. Nah, jadi kalau kita menggunakan obligation sama menggunakan good professional reputation tadi, hati-hatinya terhadap drawbacks-nya adalah dia berpotensi untuk drawbacks ke kita. Dia akan merugikan, dia akan berakibat buruk ke kita kalau kita meminta sesuatu di luar nilai-nilai yang dia anggap penting dan di luar kemampuannya. Kalau kita menggunakan identification kita, drawbacks-nya yang harus kita hati-hati adalah saat kita meminta dia melakukan sesuatu yang melanggar idealisme yang kita identifikasi sedang kita perjuangkan tadi. Dan kalau kita menggunakan perceived dependence, ya, hati-hati jangan dipakai terlalu sering.
Saya Surya Kresnanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.